bahan baku untuk obat masih didatangkan dari luar negeri, maka pertanyaannya adalah sampai kapan ketergantungan itu akan terus berlangsung? Sementara kekayaan bahan alam Indonesia, khusus tumbuhan yang merupakan senyawa bioaktif yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat atau bahan obat. Kemudian potensi tumbuh-tumbuhan obat yang dikenal sebagai obat tradisional diteliti khasiatnya sebagai obat anti diabetes, salah satu penyakit degeneratif yang banyak penderitanya di Indonesia. Sukun merupakan tanaman tropis berbentuk pohon bercabang dengan tinggi mencapai 30 meter. Tanaman pohon sukun tersebar dari Pulau Jawa sampai ke Papua Nugini, bahkan sampai di Suriname. Pohon sukun mempunyai berbagai nama, antara lain breadfruit di Inggris, kapiak di Papua Nugini, rimas di Filipina, di Kamboja, Thailand dan Vietnam disebut sake. Pohon sukun memberikan manfaat bagi manusia. Buahnya dikonsumsi sebagai pengganti beras. Selain mengandung karbohidrat tinggi, tetapi rendah lemak dan protein, sedangkan buahnya mengandung asam amino esensial yang tidak diproduksi tubuh manusia, seperti histidin, isoleusin, lisin, metionin, triptopan, dan valin, serta daunnya dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Secara tradisional, air godogan daun sukun dilaporkan para ahli seperti yang dilaporkan Kasahara yang dalam penelitiannya mengatakan bahwa daun sukun dapat menurunkan tekanan darah, menyembuhkan penyakit asma dan hepar. Sedangkan Trubus yang kita kenal sebagai majalah pertanian mengatakan bahwa daun sukun dapat digunakan untuk pengobatan penyakit ginjal. Dan para ahli di barat seperti McLean menyatakan dari daun sukun beberapa senyawa prenyl flavonoid telah dapat diisolasi dan berpotensi sebagai obat anti diabetes dengan menurunkan kadar gula darah. Para peneliti di Pusat Penelitian Kimia LIPI yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan bidang keahliannya meneliti daun sukun dalam rangka penggunaan bahan alam khususnya tumbuhan obat sebagai obat anti diabetes yang telah diuji secara farmakologi menggunakan enzim aglukosidase yang sangat diperlukan pada proses metabolisme karbohidrat. Terletak pada bagian tepian permukaan sel usus dan merupakan enzim kunci dan dibutuhkan pula untuk proses pembentukan glikoprotein. Enzim bekerja memecahkan karbohidrat menjadi glukosa pada usus halus manusia. Sedangkan senyawa yang dapat menghambat aktivitas enzim menunjukkan indikasi bahwa senyawa tersebut berpotensi sebagai anti diabetes dengan menurunkan kadar gula dalam darah. Ketika melakukan standarisasi ekstrak daun sukun, yaitu mengisolasi senyawa murni sebagai marker, pola kromatogram, jumlah bakteri dan jamur, menguji adanya bakteri patogen, kadar logam berat, dan pestisida. Uji toksisitas dan keamanan untuk mengetahui dosis aman yang akan digunakan. Penelitian menggunakan daun sukun yang sudah tua, yang determinasinya dilakukan di Laboratorium Biologi ITB menggunakan pelarut organik, sedangkan analisa
kimia, dan mikrobiologi dilakukan di Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Kimia Analitik Puslit Kimia LIP. Kemudian mereka mengumpulkan bahan-bahan, yaitu bahan kimia seperti pelarut teknis, silika gel, formalin, aloksan, parafin blok, dan hematoksilin. Bahan-bahan gelas atau objek dan cover gelas, filter, membran, dan kapas. Pertama-tama, mengeringkan terlebih dahulu daun sukun tua pada alat pengering dengan suhu 50 derajat Celcius. Setelah kering, dihaluskan sehingga berbentuk serpihan-serpihan. Direndam dengan etanol 70 derajat Celcius atau proses maserasi. Ekstrak daun sukun diuapkan dalam vakum. Ekstrak etanol daun sukun. Pada aktivitas antidiabetes ekstrak daun sukun, rendaman ekstrak yang diperoleh dengan etanol 70% sebesar 8,11%, sedangkan ketika melakukan pengujian secara in vitro menggunakan enzim aglukosidase dapat dikatakan berpotensi sebagai antidiabetes. Penelitian daun sukun menjadikan ekstrak sebagai obat herbal tersandar memerlukan persyaratan antara lain isolasi senyawa murni sebagai marker yang difraksinasi, kemudian aktivitas diabetes in vitro di mana ekstrak-ekstrak daun sukun hasil pemisahan ternyata lebih kecil dibandingkan ekstrak asalnya yang diduga aktivitas itu merupakan efek sinergis dari ekstrak-ekstrak hasil fraksinasi. Ekstrak kolafon difraksinasi dengan kromatografi menggunakan silika gel sebagai adsorben dan campuran heksan etilasetat sebagai eluen. Maka hasilnya didapatkan 35 fraksi dan menghasilkan kristal berwarna kuning dengan titik leleh 116 sampai 119,5 derajat Celcius. Analisis spektrofotometer menyimpulkan bahwa senyawa tersebut adalah siklokokumunol. Pada analisis kimia dan mikrobiologi ekstrak etanol daun sukun, beberapa parameter kimia dan mikrobiologi ekstrak etanol daun sukun berbentuk serbuk halus berwarna coklat. Ekstrak daun sukun mengandung kadar air 8,12%, tidak mengandung residu pestisida, organoklorida maupun organofosfat, dan terdeteksi tidak adanya logam berat dan tidak mengandung bakteri patogen. Sedangkan angka lempeng total maupun angka kamir dan kapang rendah. Hasil analisis terhadap ekstra daun sukun telah sesuai dan memenuhi persyaratan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan dengan standar yang dipersyaratkan bahwa kadar air dan ekstrak daun sukun sebagai bahan obat tidak boleh lebih dari 10% dan tidak mengandung patogen dan hasilnya negatif. Ekstrak daun sukun untuk obat antidiabetes merupakan alternatif penanggulangan kebutuhan bahan baku obat di Indonesia, serta memberikan manfaat bagi orang banyak sebab hasil penelitian Puslit Kimia LIPI
telah dinyatakan aman untuk digunakan sebagai obat anti diabetes yang banyak penderitanya di Indonesia. Penelusuran khasiat tumbuh-tumbuhan obat tradisional seperti diabetes akan memberikan nilai tambah bagi kekayaan alam Indonesia, antara lain sebagai bahan baku substitusi impor dapat dikembangkan sebagai sediaan fitofarmaka yang berpeluang diproduksi dan dipasarkan dan memberikan nilai tambah bagi tumbuhan obat dari bahan alam Indonesia.